Saya mungkin orang melihat saya sekarang ini anggota DPR, ketua Komisi 3, ketua DPR, ketua MPR. Tapi tahukah saudara? Tahukah Anda? Iya. Saya jadi anggota DPR setelah berjuang berapa lama? 25 tahun. 25 tahun, Pak? Saya 4 kali nyalek, baru yang kelima jadi. Baru yang kelima Kelima. jadinya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Dodi Salmanan. Jadi sekarang saya lagi di Jakarta guys, mau silaturahmi ke kantornya Pak Bamsud ya di Blackstone. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama Pak Bamsud ya. Pak Bamsud ini adalah sosok yang sangat menginspirasi kaum milenial, khususnya bagi saya pribadi. Saya sangat terinspirasi banget dengan beliau ya, karena beliau ini sangat jiwa semangatnya itu selalu membara guys ya, aktif di mana-mana, di politik, kemudian usahanya juga sudah di mana-mana ya, di media juga dia aktif seperti nge-YouTube, Instagram gitu kan, semuanya dipakai guys. Maka daripada itu di sini saya ingin ngobrol-ngobrol lebih jelas bersama Pak Bamsud ya, karena kalau menurut pandangan kacamata ya, beliau ini kan kalau disebutin udah kaya banget lah, tapi masih mau usaha dan terus berkarya gitu. Nah, saya pengen ngobrol nih, semangatnya dia itu kayak gimana, pola mindset seperti apa yang beliau tempelkan gitu, sehingga beliau selalu tetap semangat. Mari kita langsung saja lanjut nanti kalau sudah nyampe ke kantornya. Oke, kita sudah sampai di kantornya Pak Bamsud ya. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang inspirasi milenial ya guys ya. Nah, tonton video ini sampai habis untuk semua keseruannya. Oke guys, sekarang kita sudah masuk ke dalam sesi ngobrol bareng Pak Bamsud. Siapa? Kebanggaan Pak bagi saya bisa bertemu dengan Bapak yang sangat menginspirasi saya, kemudian menginspirasi para milenial di luaran sana. Wah, luar biasa. Jadi di sini Pak, saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak tentang sejarah Bapak seperti apa, kemudian semangat Bapak itu saat memulai karir Bapak itu gimana gitu kan, dan lika-liku apa saja nih yang pernah Bapak rasakan saat Bapak dalam berkarir gitu ya. Iya, pasti setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Ya, betul. Punya warna, punya dinamika. Tapi memang saya memulai kehidupan ini dari sebuah keluarga yang sederhana. Ya. Ayah saya dulu tentara, pangkat rendahan, sehingga sempat tinggal di komplek. Lalu kemudian kita pun sekolah ya seada-adanya. Ya, betul Pak. Karena dulu dalam pakem orang tua kita kan harus sekolah. Iya. Pokoknya sekolah. Orang tua dulu emang kayak gitu ya Pak ya. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Ya. Pada saat saya SMP, saya kehilangan orang tua laki-laki. Jadi ayah saya mendahului kita semua. Sehingga ibulah kemudian menjadi tulang punggung keluarga. Nah, disitulah tumbuh suatu tekad dan semangat bahwa saya sebagai anak tertua nih harus mampu menggantikan posisi bapak, melindungi ibu dan adik-adik. Gitu. Itu dulu di daerah mana Pak? Dulu saya lahir besar di Priuk. Oh, di Tanjung Priuk ini? Ya. Kemudian pindah ke Jantung. Nah, saya sekolah TK di Keramat Jati, pokoknya semua di Jakarta Timur lah. Sampai kuliah pun di SMA pun di Cawang, SMA 14. Kuliah baru di Jayabaya. Jadi emang penuh dinamika. Sampai kemudian karena kita kuliah waktu itu biayanya besar karena saya dapat swasta. Ya sampai kita terpaksa jual sawah di kampung. Oh gitu, perjamuan awalnya seperti itu ya Pak ya? Kemudian saya bersama kawan-kawan
senior-senior saya kita ambil kos di Romangun, ya tidurnya seadanya lah, namanya kuliah rame-rame ya, kan betul, gitu. Jadi ya dinamikanya begitulah. Tapi saya memiliki keyakinan setiap hari harus lebih baik dari kemarin, dan saya yakin tugas saya adalah bagaimana memperbaiki kehidupan keluarga saya. Ya, nah, betul. Keluarga saya dalam pengertian ketika itu adalah ibu dan adik-adik saya. Nah, gitu. Jadi semangat itulah yang membuat saya hari demi hari sebagai petarung dalam kehidupan ya. Terus memperbaiki ekonomi. Nah, oke. Ya kerja serabutan sambil kuliah, udah pokoknya banyak lah dinamikanya. Nah, gini Pak ya, setelah itu kan barusan dari segi pendidikan ya Pak ya, dari apa namanya di Jawa gitu kan, seperti itu sampai ngejual sawah buat biaya kuliah. Saya pengen tanya aja Pak satu, usaha Pak Bambang awalnya itu mulai dari mana nih Pak? Oh iya, saya mau mulai karena salah nggak langsung tiba-tiba saya minat di bidang jurnalistik. Oh, jurnalistik. Wih, keren. Nah, karir pertama saya sebagai wartawan, kemudian berkembanglah dari wartawan itu saya bertemu dengan banyak orang, dari mulai tukang sampah sampai presiden, karena kita punya akses kemana-mana sebagai wartawan. Ya, sebagai wartawan. Nah, disitulah saya membangun jaringan. Jadi saya selalu menerapkan filosofi dalam hidup saya, filosofi anak tangga. Filosofi anak tangga. Gimana Jadi, tuh Pak? Setiap orang yang saya temui itu pasti akan menjadi anak tangga yang terus membawa saya ke atas. Sehingga filosofi saya itu sedikit mungkin kita tanpa musuh. Justru memperbanyak kawan. Nah, kawan-kawan inilah yang kemudian suka atau tidak suka akan mendorong kita terus meniti tangga ke atas. Iya, gitu betul. Wah, ini strategi yang sangat bagus nih ya. Makasih Pak untuk ilmunya ya. Ini saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak juga nih guys dari pencapaian dari Pak Bamsud ini. Setelah itu menggunakan filosofi anak tangga ya. Kita harus memiliki banyak relasi ya Pak ya. Ketika kita sampai tahap ini, kita harus baik sama semua orang. Karena semua orang itu kalau ada yang disakiti, maka pijakan kita akan juga terpengaruh, bisa patah. Nggak bisa lagi ke berikutnya, naik lagi, tetap kita membangun jaringan lagi, makin ke atas. Nah, itulah kemudian saya masuk ke dunia politik. Setelah wartawan, membangun jaringan, ketemulah teman-teman, membangun usaha. Setelah membangun usaha, ketemulah teman-teman yang di bidang politik. Ketika saya di politik, fondasi ekonomi saya udah kuat. Oke, siap. Karena tadi udah ngerintis dulu ya Pak ya di awal ya, akarnya dulu ya yang Bapak bangun gitu ya. Nah, jadi sebenarnya gini Pak, strategi Bapak ini bisa diaplikasikan juga nih ke usaha saya. Bisa dong. Jadi jangan sampai memandang strategi ini digunakan pada Bapak sendiri gitu ya. Tapi ini bisa diaplikasikan kepada usaha-usaha yang sedang kita garap ya Pak ya. Contoh misalkan lagi jualan motor, misalkan Pak ya, kita bisa membangun filosofi anak tangga tadi. Semakin banyak relasi, semakin banyak orang, maka si Doni dagang motor, itu orang pada tahu ya Pak ya. Nah, jadi itu strategi yang sangat luar biasa. Nah, terus gini Pak, mungkin Bapak pernah mengalami sesuatu hal yang bikin Bapak tuh ngedrop Pak ya. Aduh, gitu kan, hal yang tidak disangka-sangka. Bapak berekspektasi yang sangat tinggi, tapi aduh kayak gini gitu kan usahakan. Nah, itu gimana Pak semangat Bapak supaya Bapak bisa bangkit lagi dan maju lagi sampai sekarang ini? Gimana Pak? Pasti dalam setiap perjalanan ada up and down-nya ya, turun naiknya. Dalam bisnis, dalam politik, dalam segala hal lah. Ketika saya jadi wartawan juga pernah mencapai suatu prestasi, pujian yang bagus karena berhasil menulis sesuatu berita yang bagus, tapi kadang-kadang juga dimaki-maki karena menulis berita yang buruk. Itu biasa apa itu. Nah, tapi apakah kita harus putus asa? Enggak, karena justru ketika kita terpuruk inilah kita melakukan introspeksi diri ya. Kalau kita nggak pernah terpuruk, maka kita tidak akan pernah meloncat ke atas. Jadi kayak model pantulan, semakin benturannya keras akan semakin tinggi mantulnya. Jadi kalau kecil ya segitu aja. Benar guys, benar banget itu ya, benar banget. Ya begitu dalam bisnis, dalam politik. Saya mungkin orang melihat saya sekarang ini anggota DPR, ketua Komisi 3, ketua DPR, ketua MPR. Tapi tahukah saudara? Tahukah Anda?
Saya jadi anggota DPR setelah berjuang berapa lama? 25 tahun. 25 tahun, Pak? Saya 4 kali nyalek, baru yang kelima jadi. Baru yang kelima jadi. Tapi apakah saya putus asa? Tidak. Apakah saya pindah partai? Tidak. Tetap di Golkar. Gitu. Iya. Bertahan. Bertahan ya Pak ya, bertahan ya. Jadi saya pikir untuk menjadi anggota DPR Bapak ini sangat gampang, tapi ternyata memiliki waktu yang cukup lumayan lama ya Pak ya, 25 tahun loh. Itu bukan waktu yang sebentar loh guys. Waduh, benar-benar harus perjuangannya sangat panjang banget ya Pak ya. Dan saat ini juga Bapak menjadi ketua umum IMI Indonesia. Nah, saya pengen penjelasan dari Bapak untuk rekan-rekan semua yang ada di sini. IMI itu dibentuknya gimana sih Pak? Bisa dijelaskan? Ya, kalau IMI punya sejarah panjang ya, dari mulai mungkin berdirinya IMI ini. Kalau menurut sejarah yang saya baca dari mulai sebelum kemerdekaan, tahun berapa saya lupa ya, sebelum kemerdekaan zaman Belanda sudah ada. Oh, sudah ada ya? Sudah ada IMI itu. Dibentuk oleh mereka-mereka ini sebagai induk organisasi otomotif. Ya. Nah, kemudian kenapa saya tertarik? Karena memang dari dulu hobi saya otomotif, motor lah. Motor, iya ya Pak, motor ya. Motor bebek. Ya. Mimpi saya punya motor Harley, baru kecapaiannya setelah puluhan tahun baru tercapai lah mimpi dan cita-cita punya motor Harley. Tapi untuk di sport suka nggak Pak? Kalau suka saya kirimin Ninja H2 nih. Buat Bapak. Jadi khusus di di Harley ya. Kalau mobil saya suka sport. Kalau di mobil ya. Saya punya sama kayak Doni, ada Lambo. Iya. Ya, ada Ferrari dan sebetulnya bukan mobilnya. Kalau dalam tahap saya sekarang punya Lambo, Ferrari, McLaren bukan karena ingin mobilnya. Bukan ingin mamer wah hebat, enggak. Saya ingin bangun jaringannya. Bangun jaringannya. Relasinya ke filosofi anak tangga lagi ya. Saya masuk klub Ferrari Club. Terbangunlah kawan-kawan yang baru, yang banyak itu. Iya, betul. Dari kelompok-kelompok anak muda, kelompok-kelompok pemain-pemain ekonomi, nggak mungkin lah mereka punya Ferrari kalau keluarganya atau bisnisnya tidak bagus. Yes, betul. Nah, setelah saya kemudian berinteraksi lagi, membangun bisnis lagi dengan teman-teman. Nah, sekarang saya itu teman-teman dari semua kalangan, ada dari penggemar Ferrari sampai penggemar mobil Fortuner pun ada. Ada ya, semuanya ya. Seperti itu ya. Jadi Ikatan Motor Indonesia ini bukan hanya motor aja ya Pak ya, tapi motor, mobil juga jaringan, semuanya masuk ya Pak ya. Jadi kalau kita aktif di sebuah komunitas, maka kita tidak akan pernah kesepian. Kita mau ke Bali, punya teman-teman di Bali, kita punya Kalimantan, punya teman-teman Kalimantan, sehingga kita di Banasih punya kawan. Ya, nah di situ ada yang lawyer, ada yang orang pajak, ada yang polisi, ada jenderal, tentara, macam-macam. Nah, ketika kita menemui atau katakanlah ada teman-teman yang mempunyai persoalan di pajak, di kejaksaan, di polisian, kita saling menyambung, saling nyambung teman. Ya, betul. Jadi betul. saya ini ingin menempatkan diri sebagai connecting people. Yes, benar banget Pak, benar banget. Pesan terakhir ya Pak ya. Kira-kira dari Bapak, amanat Bapak untuk saya, untuk kaum milenial, kira-kira gimana Pak? Ya, jadi pesan saya kepada Doni dan kawan-kawan milenial, karena masa depan bangsa ini akan kalian miliki ke depan, ya. Akan kalian pimpin. Maka kalau hari ini anak-anak muda tidak ditanamkan nilai kebangsaan yang kuat, tidak tebal keindonesiaannya, maka kita khawatir Indonesia yang dulu diperjuangkan oleh para pendahulu kita ini akan terpecah belah. Kita bersyukur bahwa para pejuang-pejuang kita, pendahulu kita, Bung Karno, Bung Hatta dan seterusnya, bisa menyatukan kita dari ribuan suku, bangsa, ras, kemudian juga banyak agama, kemudian terdiri dari 17.000 pulau, bisa bersatu dalam ikatan NKRI selama filosofi Pancasila. Tugas Doni dan kawan adalah menjaga apa yang sudah ada sehingga ini bisa terus dipertahankan dan bisa diwariskan kepada generasi penerusnya kita nanti. Betul. Generasi saya ini mungkin hari ini masih menjadi orang-orang penting ya. Orang-orang yang di istana, Pak Presiden, orang-orang yang di lembaga kementerian, para menteri, para kepala lembaga, kami-kami di MPR sebagai DPR, ini mungkin 5-10 tahun ini bukan lagi jadi siapa-siapa. Kalian akan jadi orang-orang penting menggantikan kita. Mungkin betul. Nanti Doni ketemu saya di jalan, siapa ya? Enggak Pak, masih ingat lah. Pasti ingat. Ya, begitulah.
roda kehidupan. Jadi kalau bukan saya yang jaga sekarang ini, siapa lagi? Nanti kalau pas saatnya Doni, kalau bukan Doni yang jaga kawan, siapa lagi? Gitu. Jadi pesan dan amanat yang disampaikan oleh Bapak Bamsud ini mencangkup ke Pancasila yang ayat 1, guys. Persatuan Indonesia. Oh, Pancasila bukan ayat 1. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Oh iya, aduh salah. Ayat ketiga ya, ayat ketiga. Sorry. Yang penting ada persatuan Indonesianya. Aduh jadi malu. Oke. Baik, Bapak terima kasih banyak atas obrolannya, atas saya bisa bisa datang ke sini. Terima kasih banyak. Diminum dong. Ya, siap. Terakhir saya sampaikan bahwa yang terpenting dalam situasi seperti ini kita mesti harus tetap semangat, optimis ya Pak ya. Tidak ada kata-kata, apalagi buat anak muda, tidak ada kata-kata pesimis. Ya, betul. Gitu. Harus optimis. Kemudian jangan makan kumpul. Bener. Oke guys, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, waduh. Mana ininya? Bener ini. Ini apa yang Ambassador bukan? Bukan. Ini yang Huracan. Wah, udah di ini ya, udah dipakai Novitec juga ini dari belakang sampai ke depan semuanya. Udah di matching. Ini hasil main komputer aja nih, ya betul ya? Betul Pak, betul. Alhamdulillah. Jadi gila ya. Ini berapa lama dapat gini nih? Ini mungkin sekitaran 1 tahunan lah. 1 tahun. Alhamdulillah bisa kebeli ini. Jadi dari main apa namanya? Trading. Ya. Modal berapa? $20 awalnya tahun lalu. $20. Sekarang jadi ini. Nih, jadi ini nih. Jadi motor ya? Iya. Motor juga. Tinggal yang belum jadi dapat bini. Mungkin nanti bisa kepikiran beli Lambo gitu. Karena untuk didesain Lamborghini ini sangat enak banget gitu Pak dilihatnya. Kayak lebih ramping gitu ya. Lebih ramping, kemudian lebih familiar juga kan. Ya, jadi yang terpenting adalah inilah hasil pencapaian sukses. Yes. Ya, Doni. Jadi jangan dianggap enteng umur 23 tahun. Ya. Main komputer. Yes, betul. Nah, bisa beli Lamborghini. Silakan Pak. Yuk. Wah, dalamnya juga orange ya? Orange Pak. Semuanya diorenin semuanya. Oh ini diganti. Orinya emang kayak gini Pak. Oh iya. Thank you ya Pak ya. Yang mau sampaikan Don, apa namanya tip-tip mencapai sukses segala macam. Amanat dan pesan saya sih satu ayat aja Pak. Jangan pernah menyerah untuk mencoba dan jangan pernah mencoba untuk menyerah dalam berbuat baik. Itu aja sih dari saya. Maju terus, pantang mundur. Siap, ini guys. Terima kasih ya Pak untuk bajunya ya. Ngompol ya. Ngomong politik. Politik. Biasa kita ngobrol sampai ngompol. Ngobrol, siap. Ngobrol asik sampai ngomong politik. Siap. Mantap. Oke, Don. Yuk, thank you ya Pak ya. Selamat sukses ya. Amin, siap. Nanti kalau udah nambah lagi beli kasih tahu. Siap. Oke guys.